Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Majlis yang tidak disebut solawat di dalamnya, majlis itu menjadi antanya jifah, majlis bangkai, busuk dan berbau. Kita tak mau majlis yang baik ini di tempat paling baik, memperingati manusia terbaik bersama orang-orang baik, maka kita isi majlis ini dengan solawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Judul pengajian kita malam ini, membentuk muslim yang kafah. Kafah itu artinya 100%. Kafah itu artinya menyeluruh. Kafah itu artinya total. Kafah itu artinya tidak pilih-pilih, kalau enak ambil, kalau tak enak tinggalkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi muslim yang kafah. Amin. Dalilnya ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu, masuklah kamu fisilmi, dalam agama Islam, kafah. Apa artinya? Kafah 100%. Insya Allah yang hadir ini 100% Islam. Islam ini mengatur dari mulai menyebut nama orang pun diatur dalam Islam. Kalau menyebut menghormati mulai dari kanan. Sebelah kanan saya tadi Pak PLT Bupati Musi Banyuasin. PLT itu tahu artinya? Pejabat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan beliau dibantu, dikuatkan Allah SWT. Pak apa namanya? Pak Beni. Di sebelah Pak Beni, sebelah kanan lagi itu Pak Dandim. Pak Dandim Letkol Faris. Faris bahasa Arab artinya pemuda penunggang kuda, walaupun naik mobil. Jadi ibu-ibu mana tahu ada yang hamil, nanti lahir anak, kasih anaknya Faris. Kalau laki-laki, jangan anak kasih perempuan. Sebelah Pak Dandim itu bukan artis, itu Pak Primasalam, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Di samping beliau sahabat saya, Ustadz, guru kita semua. Beliau adalah Ustadz Doni Milano. Oh, kita sedang di kampung beliau. Beliau orang Musi Banyuasin. Setelah kanan baru ke kiri. Sebelah kiri saya Habib Mahdi bin Syihab. Kenapa disebut Habib? Habib diawali kata hub, artinya cinta. Kenapa saya panggil beliau cinta? Karena saya cinta kepada datuk beliau, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad punya anak perempuan namanya Fatimah. Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa. Ahmad punya anak laki-laki namanya Isa bin Ahmad Al-Muhajir. Muhajir artinya pindah. Pindah dia dari Baghdad, Irak ke Yaman, lalu beranak cucu. Itulah lahir para habaib dengan
ujung nama bin Syihab, As-Saggaf, Al-Jifri, Al-Haddad, dan dari ujung Aceh sampai Lampung paling banyak habaib ini mereka pilih bumi Sumatera Selatan. Allah. Maka ziarah paling besar, ziarah kubra. Habaib paling banyak. Kenapa? Karena mereka memilih, insya Allah bumi ini adalah bumi yang bertuah, insya Allah. Pusat kerajaan sebelum Islam terbesar di mana? Di sini. Setelah Islam datang, Kesultanan Melayu yang besar juga di sini. Dan sampai hari kiamat kekuasaan Islam besar bertahan sampai dunia ini diselesaikan Allah SWT. Di samping Habib Mahdi, Pak Sekda. Di samping Pak Sekda, pimpinan pondok pesantren Qodratullah, guru kita semua, Kiai Haji Al-Mukarram Ustadz Syafiq. Di samping beliau Ustadz Kemas Ali. Jadi kita diajarkan dalam Islam menyebutkan nama orang kalau ingat, kalau tak ingat. Tapi gimana kami mau mengingat nama Ustadz panjang betul? Nama saya pendek saja. Banyak orang, Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCDS PhD. Susah dia ingatnya. Panggil aja saya Kuyung Uas. Cocok, sesuai. Jadi tak usah. Jadi protokol tak usah panjang-panjang. Payah mengingat tuh sampai mengigau nanti. Saya udah resmi udah pakai apa namanya? Pakai gambo. Seluruh jamaah dari Sabang sampai Papua yang menonton di luar negeri, kalau kalian penasaran, datanglah ke Musi Banyuasin, dapatkan gambo. Kalau kamu ke Pulau Bermuda, lupa pula. Kalau kamu ke Pulau Bermuda, jangan lupa membawa limau. Mengapa Ustadz Somad ini nampak lebih muda? Karena dia sudah memakai gambau. Cocok kan? Sesuai. Nah, dalam tradisi Melayu, pantun itu hanya sekedar supaya suasana itu cair. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Tapi orang-orang yang tidak di atas ini ada juga di bawah. Ada Bapak Kapolres, ada Bapak Kepala PN Pengadilan Negeri, ada Bapak Kajari Kejaksaan, ada Ketua Majelis Ulama Indonesia, ada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Ada. Dari mana Ustaz tahu? Daftarnya kan ada di sini. Ada daftar. Itulah maka saya dari tadi menunduk aja, menghafal itu. Hafal Ustaz. Kita kalau jumpa orang, kita sebut namanya, itu besar hati dia. Ustaz, ya, ingat Ustaz dengan saya. Ketemu di mana ya? Seolah-olah tak ada harga dia. Tapi kalau kita sebutkan, Ustaz kenal dengan saya. Oh, Pak Ragil. Pak Ragil yang awal saya dulu di acara Musi Banyuasin kan dia. Loh, Ustaz kok tahu nama saya? Kan tertulis, polisi kan ada. Nih, ajaran Islam. Belum lagi sahabat saudara kita itu berkata-kata, kita sudah paham dari lubuk hati. Nampak keringat menetes dari keningnya, kasih dia tisu. Ini ajaran Islam kafah. Tidak perlu yang besar-besar. Ini kalau ditanya, apa cita-citamu? Mau menyelamatkan Palestina. Menyelamatkan Palestina itu baik apa tak baik? Baik. Tapi kita amalkan Islam ini dari yang kecil-kecil dulu. Anak-anak kita diajarkan. Bagaimana mungkin pertolongan Allah turun kalau kita tidak berkasih sayang? Di antara Islam kafah berkasih sayang, jumpa sama orang
senyum, sebutkan namanya, ingat-ingat, mulai dari sebelah kanan. Kalau jumpa, berbagi hadiah. Saya berangkat dari Palembang, pakai peci hitam, pakai sorban hijau, sampai di sini tak laku. Diganti Pak Bupati. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafiuhu, balaslah. Kalau tak sanggup membalasnya, doakan. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan. Amin. Istiqomah iman dan Islam. Karena jadi bupati itu jabatannya tidak lama, tapi hisapnya lama sekali. Tapi kalau beliau amanah, maka di akhirat beliau lebih dulu dapat naungan daripada Abdul Somad. Amin. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 orang yang dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zillu, hari itu tak ada naungan, hari itu tak ada tenda, hari itu tak ada atap. Di antara yang dapat naungan adalah imamun adilun, bupati yang adil. Camat Pak Ustadz masuk. RT. Kalau saya sebutkan semua payah lah, macam mengabsen. Bupati, camat, gubernur, kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, yang berkepala, yang tak berkepala, masuk semuanya. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya kau tahu doamu makbul dan doamu itu cuma satu, mintalah pemimpin yang adil. Kalau adil, Bupati Musi Banyuasin 620.000 penduduknya mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah SWT. Kok tahu Ustadz jumlah masyarakat? Saya tanya tadi waktu makan. Entah salah, saya ingatan saya karena habis makan ikan salai tadi. Dobisiklah Pak Bupati tadi, Ustadz Somad, jangan takut makan udang, karena udang di Musi Banyuasin tidak ada kolesterol. Tapi saya heran, saya tengok Pak Dandim tak ngambil, Pak Sekda pun tidak, Pak Asisten pun tidak juga, Habib Mahdi sikit. Setelah udah selesai makan, baru kata beliau, di sini tidak ada kolesterol, kolesterolnya nanti waktu periksa di rumah sakit. Jadi kalau kita menjamu tamu, maka jangan ditakut-takuti dia. Ini orang menjamu tamu, langsung, Pak Ustadz silakan makan, ini daging ini kalau dimakan, ini nanti asam lambung. Nah ini Pak Ustadz kalau sup ini dimakan darah tinggi. Nah, ini Pak Ustadz kalau gula ini dimakan, jangan. Macam mana orang mau makan? Saya pun begitu juga. Kalau di rumah datang orang bertanya, Ustadz Somad, ya ini katanya kambing ini mengandung kolesterol. Oh tidak, kambing tidak mengandung kolesterol, karena kambing mengandung anak kambing. Berunding sesudah makan. Makan dulu atau berunding dulu? Makan dulu. Setelah perut kenyang, pikiran tenang, baru ceramah. Itu maka slow bunyi ceramah ini. Coba kalau pas sedang lapar, menggelegar dia. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini ajaran Islam yang kafah. Kita mulai dari yang kecil. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, muliakan tamu. Ini kadang kita tamu nih kita kelas-kelaskan. Kalau tamunya RT, air putih. Kalau RW, teh pahit tak bergula. Kalau camat, teh manis. Kalau bupati, teh susu.
kalau masih PLT. Kalau udah dilantik baru cappuccino. Padahal manusia ini sama di hadapan Allah. Betul? Apakah Abdul Somad yang berbicara, yang direkam, yang duduk dimuliakan di atas ini lebih mulia daripada saudaraku yang ada di luar sana? Tidak, kata mereka. Kalian saudaraku yang berada di luar, jangan kalian merasa berkecil hati, jangan kalian merasa kecewa. Kalian pikir kami di dalam ini enak? Panasnya minta ampun. Tapi memang manusia ini sifatnya begitu. Mereka yang di dalam sana melihat kita di sini, apa kata mereka? Enaknya mereka yang di dalam. Dan mereka yang di dalam ini melihat kalian di luar, tenangnya kalian di luar. Kita selalu melihat kebahagiaan berada pada diri orang lain, padahal sesungguhnya kebahagiaan itu ada pada diri kita. Maka muncullah pepatah, hijau rumput di rumah lebih hijau rumput tetangga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ajaran Islam. Islam itu mengatur dari yang kecil-kecil. Kalau melangkahkan kaki, kaki mana duluan? Tengok dulu. Kalau masuk masjid, ya kanan. Allah maftah li abwaaba rahmatik. Tapi kalau masuk WC, kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Saya tengok anak kecil masih TK masuk ke dalam masjid kaki kiri, keluar dia balik. Keluar dia dari dalam masjid, diulangnya masuk lagi pakai kanan. Anaknya ingat, bapaknya tak ingat. Betapa banyak orang tua menyepelekan sunnah yang kecil-kecil. Tak sanggup bersedekah, tak sanggup membeli lukisan. Berapa tadi laku? 20 juta. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Senyum aja. Asal datang panitia tadi. Tapi sekarang nih senyum pun payah. Kenapa? Pakai masker. Islam mengajarkan kita sesuatu yang simpel dan sederhana. Sekarang siapa yang mengamalkan senyum? Bukan orang Islam. Yang mengamalkan saudara kita non muslim. Di mana-mana diajarkan senyum. Dibuatnya bulat, mata, hidung, huruf U. Keep your smile. Selalu tersenyum. Orang Islam yang katanya umat Nabi Muhammad SAW, wajahnya macam jeruk purut dipijak gajah, ditekuk wajahnya. Tapi senyum ini pun ada adab-adabnya. Jangan senyum ke bini orang. Kayak ibu tadi jangan tersinggung kalau tadi banyak pas lewat, Ustaz Somad itu kenapa tidak senyum ke saya? Karena saya tengok dulu. Oh tua, tak perlu senyum. Orang tua mana dia nampak kita senyum? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai menyambut tamu, melepas tamu, mendengarkan pengajian, menghadiri taklim, ini kalau disurvei, diadakan seleksi, ini yang hadir ini adalah sebagian besar anak-anak muda. Anak muda. Kalaupun ada yang orang tua, bapak kan sudah tua. Aku adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Casing memang tua, tapi signal muda. Takbir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berislam kafah adalah hubungan sosial. Apa pula somat? Yang saya bahas dari tadi itu menyebut nama orang, bersalaman, tersenyum, ngasih hadiah, ngasih makan, itu namanya hubungan sosial. Orang yang suka bersosial disebut dengan sosialita. Sosial aja. Gaya sosial, pendapatan pas-pasan.
Akhirnya suami terjerat kredit macet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam apakah dilarang kita bersosial dengan orang beda agama? Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum. Kamu tidak sembah Tuhan yang kusembah, aku pun tak menyembah Tuhan yang kau sembah. Urusanmu dan urusanku. Dalam masalah akidah jelas, tegas, tapi dalam masalah sosial, bertetangga, satu kantor, bolehkah saling berbagi hadiah? Misalnya bapak dikasih madu sama orang tak Islam, bapak minum apa tidak? Siapa yang takut meminumnya, kasih ke saya, biar saya habiskan. Ustadz Tama, Ustadz Rakus, bukan saya yang mengajarkan, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikirim oleh raja Mesir namanya Jirjis. Siapa namanya? Jirjis. Sampai ke Amerika, berubah tulisannya jadi Georgi. Cara membacanya George. Jirjis. Panggilannya Mukaukis. Tempat tinggalnya Alexandria. Kota 200 km dari Kairo. Yang mendirikan kota itu seorang dari Yunani, namanya Alexander the Great. Maka dibuatnya kota itu menjadi Alexandria. Begitu orang-orang barat itu kalau bangun kota, ada kaisar namanya Konstantin, dia bangun kota namanya kota Konstantinopel. Ada orang namanya Alexander, dia bangun kota namanya Alexandria. Tapi orang kita tidak mau pakai namanya. Apa nama kotanya? Sekayu. Sekayu aja begini ramainya, apalagi kalau sampai 2-3 kayu. Masya Allah, tabarakallah. Nanti kalau saya ditanya, Ustaz Somad, gimana pengalaman Ustaz ceramah di Musi Banyuasin, di ibu kotanya Sekayu, Masjid Raya An-Nur, sampai tak nampak ke ujung jamaah itu tah di mana, saking kan gelapnya. Limpah ruah. Jam berapa jamaah ini datang, Pak? Kata Pak Sekda, jam 4 tadi sudah datang Ustaz Somad. Kata Pak Asisten, 3 hari yang lalu mereka sudah datang. Hah? Kenapa mereka datang 3 hari yang lalu? Salah jadwal. Mereka iktikaf di masjid. Ada yang iktikaf di masjid ini. Mereka ini kalau jumpa saya selalu mengatakan, Bapak istri 4 bulan. 4 bulan dikhususkannya waktu untuk iktikaf di masjid. Berpanas-panas dalam masjid, kenikmatan bagi mereka. Kalian yang berdiri di sana sama, aku pun berdiri juga. Bedanya kalian cuma diam, aku bercakap lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kipasnya banyak, AC-nya banyak. Kenapa panas begini? Karena kita ini kalau bahasa kampung kami sudah over capacity. Rupanya kalau makan pindang lancar bahasa Inggris kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting pertama, berislam kafah adalah sosial. Kenapa Ustaz tidak bahas tentang masalah akidah? Nanti kita bahas masalah akidah. Dari mana orang tidak Islam bisa kenal orang Islam kalau kita tidak berhubungan sosial, bertetangga dengan baik. Ustaz Somad, saya mu'alaf, masuk Islam, bolehkah saya menjalin silaturahim dengan ayah saya, emak saya tak Islam? Banyak mu'alaf nanya saya begitu. Kau pulang ke rumah bapakmu, kau pulang ke rumah emakmu, belikan makanan paling enak, bawakan kain paling bagus, jangan sampai dia merasa kehilangan anak. Supaya dia berpikir, dulu kusangka kalau anakku masuk Islam, aku kehilangan anak. Ternyata
setelah anakku masuk Islam, anakku lebih berbakti dan lebih sayang. Mudah-mudahan terbuka pintu hidayah untuk dia. Di Islam ada seorang perempuan namanya Asma. Siapa namanya? Asma. Pakai alif, Asma. Kalau tak pakai alif itu sesak napas. Asma. Perempuan ini namanya Asma, anak Abu Bakar Siddiq, saudara Sayyidatuna Aisyah, lain emak, sahabat Nabi, orang mulia. Emaknya tak Islam, datang emaknya dari Makkah, mau menyambung silaturahim ke Madinah. Takut Asma berjumpa dengan emaknya. Ditanyanya Nabi, ya Rasulullah, ummi qadimat, emakku datang, afa asiluha, bolehkah aku bersilaturahim dengan emakku? Boleh apa tak boleh? Boleh. Yang ditanya ini Nabi. Kenapa yang menjawab ini Nabi ke-26? Afa'utiha, kata Nabi, silaturahimlah engkau dengan makmu walaupun beda agama. Afa'utiha, boleh aku bagi dia hadiah? Kata Nabi, bagilah dia hadiah. Islam tidak pernah mencari musuh, tapi kalau berjumpa musuh pantang mundur. Masalul mu'minin kamasalin nahli. Orang beriman itu macam lebah. Macam mana lebah? Lebah tak pernah mencari musuh. Dia membuat sarang tinggi di atas supaya tak mengganggu orang. Tapi kalau sarangnya diganggu, dikejarnya engkau walaupun sudah masuk ke sungai Musi. Dikejarnya engkau sampai ke sungai, ditunggunya kapan kau menarik napas. Begitu kau menarik napas ke atas, baru disengatnya kepala. Di belakang perut lebah itu ada sengatan, dan lebah tahu kalau sengatan itu dipakainya masuk ke kulit manusia, saat ditariknya terbang maka tertarik ususnya, mati. Bagi lebah lebih baik mati daripada hidup terhina. Yang tak percaya, besok pagi habis sholat subuh cari sarang lebah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ujung perut lebah ada jarum tajam. Kalau disengatkan ke kulit, masuk dia ke kulit manusia. Saat lebah terbang, tertarik usus-ususnya, terburai perutnya, mati lebah. Bagi lebah lebih baik mati mempertahankan agama dan harga diri daripada dihina dan dikucilkan orang. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kalau dengar ceramah Abdul Somad itu, dengarkan dari awal sampai akhir. Jangan yang potong-potongan 1 menit. Ini susah kita kalau punya jamaah, udahlah tak berduit, bodoh. Tapi kalau di Musi Banyuasin, dia nonton dari 1 sampai terakhir. Maka dia paham, Abdul Somad itu tidak keras, Abdul Somad itu tidak radikal, Abdul Somad itu tegas. Ada masanya lembut, ada masanya keras. Sama macam kita bertamu di rumah orang, ada yang lembut, agar-agar, ada yang keras, kacang goreng. Sesuai lah mau yang kita ambil mana. Yang muda-muda ambil kacang, yang tua-tua ambil agar-agar. Tak ada main kunyah-kunyah, kiri kanan gol, selesai. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, bahwa Islam mengajarkan dalam bidang sosial. Yang kedua adalah ibadah. Besok jam 12 siang keluar orang bunyi Musi Banyuasin di tengah jalan, lalu kemudian dia sholat di pinggir jalan, tidak pakai sajadah. Allahu Akbar. Pas ditanya, kenapa kau sholat di tengah jalan? Lebih panas, lebih berkeringat, lebih tersiksa, lebih banyak pahalanya, dan lebih dulu masuk surga. Kau kalau sesat, sesat aja, jangan campur gilo. Tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ibadah diikutkan, sallu kama raaitumuni usolli. Sekarang ada orang membuat-buat ibadah.
tidak mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita malam ini mengikut Nabi Muhammad? Ya, kita di masjid. Bayangkan dari asar tadi di masjid, asar, maghrib, isya, belum makan malam lagi. Kabarnya setelah acara ini akan ada makan malam bersama di rumah masing-masing. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beribadah, tapi sekarang orang dalam masalah beribadah pun banyak menyesat-nyesatkan orang lain. Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nuzul Quran bid'ah, halal bihalal bid'ah. Tidak dicontohkan Nabi. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Kalau bid'ah, dolalah. Kalau dolalah, masuk neraka. Akhirnya semua orang maulid masuk neraka, semua Isra Mi'raj masuk neraka, semua orang yang nuzul Quran masuk neraka. Orang yang tidak ngaji lama-lama bingung. Aku sudah nunggu ustadz dari tadi, jam 4 aku udah datang masuk neraka juga. Bagus aku mabuk, kata dia. Dalil itu tidak selamanya letterlek, tidak selamanya mansus tertulis. Makanya kalau mampu belajarlah, tuntutlah ilmu walau ke negeri dulu ke negeri Cina. Sekarang Cina sudah datang. Tuntutlah ilmu walau ke Mesir. Orang Musi Banyuasin sekayu seangkatan dengan saya. Tahun 1998, sekarang 2021, hampir seperempat abad kami bersahabat. Ustadz Albar bersahabat di Mesir, bersahabat di sekayu, bertetangga di surga. Itu update status besok pagi. Bersahabat di Kairo, bersahabat di sekayu, bertetangga di surga. Kenapa jamaah mau mendoakan padahal yang masuk cuma kami berdua? Itulah bersihnya hati jamaah itu. Karena dia tahu ketika dia mengaminkan, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kau juga masuk seperti doamu untuk saudara. Saya tadi sebetulnya ngetes saja. Pas saya bilang nanti masuk surga aku dengan Ustadz Albar, saya pikir jamaah ini diam aja. Rupanya dia bilang amin, katanya. Oh, orang sekayu ini lembut hatinya tadi. Luar biasa. Kalau memang lembut hatinya, kenapa ditarik-tariknya tangan Ustadz tadi? Kalau memang lembut hati orang sekayu, kenapa sampai dikawal Babinsa sebelah kiri, Babin Kantipmas sebelah kanan? Kenapa perlu pengawalan yang panjang? Ternyata orang kalau sudah jatuh cinta, oh, lautan kan kudaki, lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki. Itu yang mengucapkan kata-kata itu orang mabuk atau orang jatuh cinta? Orang mabuk karena cinta. Jadi tadi itu saya menyeberangi lautan orang-orang yang mabuk karena cinta. Orang cinta nih kalau sudah ditanya dia, mana yang kau pilih wahai Qais? Qais ini orang yang jatuh cinta dengan Laila. Akhirnya dia menjadi gila, maka dipanggil dia dengan Laila Majnun. Tergila-gila. Cerita ini pindah ke Inggris, ditulis oleh Shakespeare, Romeo and Juliet. Pindah ke Indonesia, ditulis oleh Buya Hamka, tenggelamnya kapal Panderwick, Zainuddin dan Hayati. Setiap negeri ada cerita tentang cinta. Kenapa mereka datang malam ini? Padahal yang datang bukan Muhammad SAW. Yang datang hanya Abdul Somad. Tak ada darah Nabi Muhammad mengalir dalam badannya. Tak ada miripnya sedikit pun. Hidung dia pesek, Nabi Muhammad mancing. Ternyata yang datang ini adalah para pencinta Sayyidina Muhammad SAW. Nanti di akhir zaman kau akan melihat mereka amanubi, percaya kepadaku walau jarakku dengan mereka 1400 tahun, tak pernah menengok aku, tak pernah berjumpa dengan aku, tak pernah makan dengan aku,
percaya dengan orang yang membawa sabdaku, dan mereka percaya dengan aku, mereka akan minum dari telaga Kausar, tak akan haus untuk selamanya di padang mahsyar. Dan orang-orang itu ada di Sekayu Musi Banyuasin. Yang tak hadir, yang ikut menyaksikan melalui streaming atau besok diulangnya di channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment, atau yang lain-lain, maka dia insya Allah masuk surga juga. Cuman antriannya nggak panjang sedikit, panjang sedikit. Lalu kita ini masuk surga karena apa? Karena sholat kita, karena zikir kita, karena sedekah kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersusah-susah datang dari jauh, bersusah-susah masuk ke dalam, berpanas-panas, keringat menetes sebesar jagung, sama batang-batang jagungnya sekalian. Tapi semua itu insya Allah bernilai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat kasih sayang, rahmat bahasa Arabnya, bahasa kitanya adalah cinta. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, diciptakannya di antara kamu mawaddah wa rahmah. Mawaddah fisik, lebih tinggi, lebih cantik, lebih putih, lebih kaya, lebih mancung. Rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, pipinya bak pauh dilayang, bibirnya bak delima merekah. Itu namanya mawaddah. Tapi kalau sudah beranak 3, cucu 2, tak usahlah sebutkan lagi, nanti banyak yang tersinggung balik merajuk. Itu tak ada lagi mawaddah, tapi yang ada adalah rahmah, kasih sayang. Maka kasih sayang kita kepada Nabi, dan Nabi melihat kita, Nabi tak melihat fisik kita. Kalau dilihat fisiknya, apalah yang dipandang dari Abdul Somad? Beratnya pun 49 kilo, sekian sebelum Covid. Sebelum Covid berat saya 49, sekian. Tiba-tiba pas Covid 6 bulan saya tak pergi ceramah. Lockdown. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Begitu keluar Agustus, masuk hotel, naik saya di timbangan 57. Naik. Jadi ternyata Covid-nya ada juga manfaat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang kedua adalah ibadah. Tidak semuanya dalilnya letterlek. Mana dalilnya Maulid Nabi? Maulid Nabi itu kan ungkapan kecintaan. Orang kalau jatuh cinta macam-macam cara mengungkapkannya. Ada yang ngasih mobil walau kredit, ada yang ngasih emas walau imitasi, ada yang ngasih bunga walau plastik. Tapi beda sama orang Musi Banyuasin, tak ada bunga plastik, semuanya asli plastik. Jangan sebut kuat-kuat. Beda cara mengungkapkan cintanya, maka mereka ungkapkan dengan syair. Sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Itu adalah ungkapan kecintaan. Tapi bukan berarti maulid saja. Musola maulid, masjid maulid, kantor maulid, tapi tak sembahyang. Oh, ditanya istrinya, suami kau rajin maulid? 1 hari 4 kali maulid. Tak sholat di rumah? Enggak, katanya cukup dengan maulid masuk surga. Adakah orang yang sekedar maulid dapat syafaat? Ini masuk ujian akhir semester. Adakah orang yang hanya sekedar ikut maulid dapat syafaat? Ada. Diringankan azabnya setiap hari Senin karena dia senang menyambut maulid. Khuffifa alayya fi kulli isnain, azabku diringankan setiap hari Senin. Li'itaqi Suwaibah, karena waktu Nabi lahir kubebaskan Suwaibah. Jadi siapa yang suka maulid tapi tak sembahyang,
insya Allah nanti dia jumpa sama orang yang dapat syafaat ini. Namanya Abu Lahab. Pas di akhirat jumpa, kau siapa? Abu Lahab. Hah? Kenapa kita sama? Iya, kita suka maulid tapi tak sembahyang. Insya Allah setelah maulid nih dapat hidayah. Suami-suami ibu rajin sholatnya insya Allah. Berhasilnya tablik akbar maulid di Sekayu, Musi Banyuasin, bukan pada ramainya di Masjid Raya An-Nur malam ini, tapi bagaimana masjid-masjid besok subuh. Betul? Besok kirimkan foto di masjid masing-masing. Kirimkan foto masjid masing-masing, update, tulis di bawah, ini janji kepada Ustadz Abdul Somad. Siap? Jangan ada dusta di antara kita. Kalau bertambah jumlah jamaah subuh, berhasil maulid. Tapi kalau tak bertambah, sesungguhnya banyak yang satu sel dengan Abu Lahab. Tapi orang Musi Banyuasin ini cinta masjid luar biasa. Masjid sebesar ini sampai tak muat. Kalau masjid ini terbuat dari kain, udah meledak dari tadi. Meletup masjid ini. Limpah ruah jamaah datang. Ibu-ibu ada, bapak-bapak ada, anak-anak ada, anak muda ada. Kalau dilihat ini dari jauh, macam tukang jagung bakar mereka semua. Berkipas semua. Insya Allah masuk surga sama kipas-kipas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua yang ingin saya sampaikan, kafah dalam hal ibadah. Jangan tinggalkan sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali dihisab nanti hari kiamat sholat. Suami saya Pak Ustadz puasa tak pernah tinggal. Iyalah, macam mana dia tak puasa, bini tak masak? Suami saya Pak Ustadz rajin dia Pak Ustadz berzikir, tapi tak sholat. Sama macam bangunan yang tiangnya rapuh. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya. Kalau sudah rapuh tiang ini hancur, maka hancurlah Islam. Muru auladakum bisolah. Suruh anak kamu sholat umur 7 tahun. Pernah saya ceramah di masjid, isinya anak umur 7 tahun semua. Anak 7 tahun semua. Diundang saya ceramah, Ustaz besok datang ke masjid. Iya, begitu sampai 7. Yang agak besar sedikit mana? Udah diambil warnet Ustaz. Yang gadis-gadis yang lajang mana? Udah pacaran Pak Ustaz. Kenalnya di mana? Facebook, Instagram. Tak boleh main Instagram. Ustadz sendiri pun punya Instagram. Mana Instagram Ustadz? Itu Ustadz Abdul Somad Official. Maksudnya yang belum follow lah. Tapi sampai hari ini saya tak tahu passwordnya. Punya Instagram, punya Facebook, punya channel YouTube, tapi tak tahu passwordnya. Kenapa? Saya tak mau habis waktu saya untuk itu. Ini gambar saya di Sekayu, ini gambar pengajian, ini gambar tablik akbar. Tolong postingkan supaya nanti kalau aku mati ada bukti sejarah. Anakku akan tahu, ayahku tanggal 3 Desember ceramah di Sekayu. Orang yang hadir ini namanya. Sorban dengan peci yang diterima ini namanya. Makanan waktu malam itu ini namanya. Menjadi catatan supaya kalau anak-anak muda nanti menulis biografi ada buktinya. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Sudah menulis anak-anak muda? Alhamdulillah Pak Ustadz. Apa kau tulis? Status. Tulislah status yang bercerita tentang aktivitas sehari-hari yang bermanfaat. Jangan tulis status yang tidak-tidak, aib orang dan lain sebagainya. Ini adalah ibadah. Apakah bapak-bapak polisi dan tentara, Satpol PP yang menjaga di luar itu ibadah? Tergantung niatnya. Kalau niatnya cuman gaji 13 dan tunjangan, maka itulah yang dia dapat. Innamal a'malu binniyat. Kalau kau niatkan untuk ibadah,
gajinya dapat. Tapi kalau niat gaji, maka ibadahnya tak dapat. Yang paling parah, sudah tak polisi, tak tentara, tak satpol pp, tak PNS, tak pula berniat. Gaji tak dapat, apa pun tak dapat. Tapi insya Allah kita dunia dapat, akhirat dapat insya Allah. Makanya doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Berangkat polisi, tentara, satpam, satpol pp, hansip, pagi dari rumah, niatnya untuk mencari rezeki yang halal. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Menjaga kantor, mengamankan masyarakat, mengamankan jamaah, pulang sore, pulang malam, lembur, maka semuanya bernilai ibadah. Tapi jangan gara-gara ini besok tak sholat. Pak polisi, Pak Ansip, Pak tentara tak sholat, bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Tapi ada ibadah. Sholat ibadah, baca Quran ibadah, zikir ibadah. Adapun pekerjaan, aktivitas, itu adalah perbuatan yang bernilai ibadah. Faham? Bisa kita ulang sekali lagi? Sholat, baca Quran, zikir, zakat, itu adalah ibadah. Pedagang yang bekerja di pasar, jual kangkung, jual sate, jual makanan, jual beras, jual cabai, pegawai PNS, pejabat, maka mereka juga bernilai ibadah. Banyak orang ketika ibadah dia jujur, Allahu Akbar, tapi di kantor dia tak jujur. Karena dia anggap sholat ini ibadah. Di kantor bukan ibadah, di masjid ibadah, di rumah bukan ibadah. Hidup kita ini semuanya ibadah. Kedipan mata kita bernilai ibadah, amin. Langkah kaki kita bernilai ibadah, amin. Hayunan tangan kita bernilai ibadah, amin. Bisikan hati dan pikiran kita bernilai ibadah. Air liur, tetesan darah, hembusan napas, paru-paru, buah pinggang. Kalau orang memahami semuanya adalah ibadah, maka hidup ini menjadi ringan. Menjadi dandim, menjadi danrem, menjadi kapolres, menjadi kapolda, siap ditempatkan dari Sabang sampai Papua. Tak selamanya tempat itu aman. Istri tinggal karena bekerja, tak bisa ikut jauh. Anak-anak sekolah, ditempatkan baru 2 tahun sudah pindah lagi. Itu kalau tidak dipahami sebagai ibadah, itu bisa stres, betul? Maka mesti mentalnya siap, baik swasta maupun PNS, baik pedagang maupun petani, maka semua ini adalah ibadah. Jadi Ustadz, apa yang Ustadz pahami hidup Ustadz? Hari Jumat saya datang dari Riau, malam ini di Sekayu, besok ke Lahad, minal mahdi ilal Lahad. Lanjutkan lagi kemana Habib? Pali, lalu kemudian balik lagi. Maka doakan supaya Abdul Somad ikhlas dan istiqomah. Amin. Kalau tidak, ini pahala Abdul Somad ini habis diambil oleh 4 orang. Viewer, follower, subscriber. Hater tuh banyak juga dia yang ngambil. Kalau emosi kita mengamuk, hater tuh yang mana Pak Ustaz? Yang selalu jempolnya ke bawah, yang ngejek-ngejek itu. Saya selalu doakan mudah-mudahan haters itu dapat hidayah. Ya Allah, bina haters itu ya Allah. Kalau tak juga bisa binasakan ya Allah. Hidup ini kalau tidak ada hatersnya mana enak, betul kan? Nabi Musa alaihissalam ada hatersnya, Fir'aun. Nabi Isa alaihissalam ada hatersnya, Herodes, Yahudi. Nabi Ibrahim alaihissalam ada hatersnya, Namrus. Jadi begitu juga kalau kita jumpa sama orang, hidup ini ada hatersnya. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Kalau ke sekarang, aku dan kau lah hatersnya. Tapi insya Allah yang hadir malam ini lovers semua karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama hubungan sosial, yang kedua ibadah, yang terakhir yang ketiga. Ini kuncinya. Sosialmu tidak diterima, ibadahmu tidak diterima,
kalau tes yang terakhir ini tidak lulus, aqidah musti la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini banyak orang yang gagal paham. Yang penting baik, yang penting sopan, agama tak penting. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari selain Islam dina sebagai agama, falai yuqbala minhu, dia tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang Kenapa rugi? Karena amalnya di dunia tak dibalas Allah Subhanahu wa taala. Cari menantu, syarat pertama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada dulu penulis di Lekra. Lekra itu harian, majalah, kumpulan tulisan. Sekarang website namanya. Waktu itu belum ada lagi website. Lekra namanya. Yang punya Lekra siapa? PKI, komunis, tak bertuhan. Di antara salah satu penulis Lekra itu namanya Pramudia Anantatur. Dia punya anak gadis. Nama anak gadisnya Astuti. Astuti dipinang oleh seorang laki-laki. Pramudia Anantatur tidak mau punya menantu yang tak Islam, walaupun dia aktivis Lekra, tapi dalam hati kecilnya berkata, menantuku musti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menantu Pram itu bersyahadat masuk Islam. Dulu Pramudia Anantatur pernah memfitnah Buya Hamka. Dia katakan Hamka plagiat, mengambil kisah-kisah Al-Manfaluti dari Mesir. Buya Hamka diam. Sampai akhirnya suatu hari Buya Hamka duduk di rumah. Datang tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk? Silakan masuk. Siapa? Saya Astuti. Mau ngapain datang? Calon suami saya mu'alaf masuk Islam. Kata ayah saya, calon suami saya mesti belajar Islam kepada Buya Hamka. Siapa ayahmu? Ayahku adalah Pramudia Anantatur. Begitu cara orang dulu meminta maaf. Ditulis kisah itu oleh Irfan Hamka, anak Buya Hamka, dalam buku berjudul Ayahku, yang baru saja dicetak ulang oleh Republika. Saya mengiklankannya, tak ada keuntungan sampai sekarang seperak haram. Tapi kisah-kisah itu menginspirasi luar biasa, bahwa orang seaktivis PKI sekalipun masih takut anaknya nikah dengan orang yang tidak la ilaha illallah. Sekarang, zaman dulu berita di TV diseleksi oleh Badan Sensor Film Nasional. Sekarang enak saja orang di website mengantarkan cucu menantu. Dianggap ini adalah toleransi. Ini bukan toleransi, ini telur asin. Kita jaga anak cucu kita mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. TK-nya TK Quran, amin. SD-nya SD Quran, amin. SMP-nya SMP Quran, amin. SMA-nya SMA Quran, amin. Masalah kuliah terserah, terbanglah sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan pulang ke Musi Banyuasin, membangun negara kesatuan Republik Indonesia, insyaallah. Kira-kira salah yang disampaikan Abdul Somad? Kalau galah katakan galah, kalau macan tutul katakan macan tutul, kalau salah katakan salah, kalau betul katakan betul. Itu pantun itu baru dapat tadi aja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai tausiah jam 9 kurang 20. Sekarang sudah jam 10. Itu jam tuh hidup. Oh, hidup. Akur antara yang di sana dengan yang di sana. Kenapa mesti ada dipasang jam di tiang itu? Supaya khotib Jumat tahu dia sudah khutbah berapa menit.
Ini penataan Masjid An-Nur Sekayu ini menjadi contoh model untuk masjid-masjid yang lain. Itu dibanding kabupaten-kabupaten, kota, kecamatan-kecamatan, belajar kemari bagaimana cara penataannya, yang bisa diikut. Adapun lampu mati itu tak usah diikut. Tapi demi untuk menghemat listrik bagus. Jangan mentang-mentang masjid dibiayai oleh Pemda lalu kemudian sesuka hati kita saja. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubazir adalah saudara setan. Nah, ini penting. Itu maka dipasang di situ. Pernah juga saya ceramah di Pekanbaru, tidak pakai jam. Tapi di meja itu dipasang lampu macam musabaqah tilawatil Quran. Warna hijau, warna kuning, warna merah. Tiba-tiba hidup merah 2 kali. Ten. Saya tanya panitia, kenapa nih? Waktu habis Pak Ustaz. Tapi insya Allah kesimpulan kafah tadi sudah dapat kan? Yang pertama kafah dalam bidang sosial. Yang kedua kafah dalam bidang ibadah. Yang ketiga kafah dalam bidang akidah. Inilah Islam. Ada orang dalam akidahnya kafah, tapi sosialnya kasar. Lidahnya kalau dia bercakap kebun binatang keluar, maka sesungguhnya dia tidak kafah. Ada pula orang santun, sopan, baik, menunjuk pakai telunjuk pun tak mau. Di mana Masjid An-Nur? Tapi tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ini lagu nih ibu nyanyikan besok sambil masak nasi goreng pagi. Walaupun hidup 1000. Lakinya mendengar di kamar mandi, mak nyindir aku nih katanya. Kenapa lah ibu bisa nikah sama bapak yang tak sembahyang tuh, Bu? Orang yang tak sembahyang nikah dia, maka selama nikahnya itu dia tidur sama babi hutan. Yang sudah jadi apa boleh buat? Nasi sudah jadi apa pula bubur? Nasi sudah jadi tai ayam sudah. Laki tak sembahyang, bini tak sembahyang. Kupesankan kalian anak-anak muda sebelum nikah, fit and proper test yang pertama adalah sholat. Mudah-mudahan kalian dapat istri yang sholat. Mudah-mudahan anak-anak gadisku dapat suami yang sholat. Ustadz Somad, besok bisa kita ketemu? Bisa. Di mana Pak Ustadz? Di masjid. Saya kalau jumpa jamaah tak mau di lobi hotel, takut saya kena fitnah. Akhirnya jumpa di masjid. Apa masalahnya, Bu? Belum ditanya udah menangis. Ibu jangan nangis. Saya ini orangnya hati lembut. Saya nengok orang nangis ini, nanti saya nangis lebih kuat lagi. Apa masalahnya? Anak saya ini dokter, Pak Ustaz. Langsung hati saya curiga. Mak mau menawarkan ke saya nih. Jadi kenapa? Nikah dia, alhamdulillah udah selamat. Terus apa masalahnya? Lakinya tak sembahyang. Nanti kita ceramah, kita suruh sembahyang. Pakai narkoba pula, kiamat, Bu. Nasi sudah jadi bubur, jadi tai ayam. Tak bisa lagi diperbaiki. Makanya yang akan datang ini, jangan kau lihat jabatannya, jangan kau lihat duitnya, jangan kau lihat. Itu tak ada maknanya kalau tidak sholat. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Macam-macam jamaah itu bertanya, macam-macam yang dikeluhkan jamaah. Tapi insya Allah kalau 3 ini kita jaga, anak-anak kita sosialnya Islam kafah, ibadahnya Islam kafah, akidahnya Islam kafah. Ekonomi masuknya kemana? Ekonomi, sosial, ibadah atau akidah? Ekonomi, menabungnya pindah ke Bank Syariah Indonesia. Amin. Jangan lagi bank konvensional,
pindah ke bank syariah, bank muamalat, pindah ke bank Sumsel syariah. Itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya lepas Pak Bupati kalau ditanya malaikat, "Hai Bupati Musi Banyuasin, sudahkah kau sampaikan?" Kata Pak Bupati, "Aku tak menyampaikan ya Allah, sudah kusuruh Ustaz Somad menyampaikan." Tak ada, beliau tak ada berpesan apapun. Tadi biasanya bupati kepala daerah itu sebelum ceramah biasanya berbisik. Tapi Pak Bupati tak ada bisik apa. Mungkin karena masih PLT itu. Tak ada dia. Apapun tak ada dibisikkannya. Tidak ada berbisik apa. Hanya bercerita bahwa ternyata gas yang ada di Duri, Riau, besar-besar tabung gas itu ternyata gasnya dikirim dari Musi Banyuasin. Sumur-sumur minyak dari sejak zaman Belanda ternyata itu banyak di Musi Banyuasin. Negeri ini negeri berkah. Di bawahnya ada gas, di bawahnya ada minyak. Tapi jangan lupa, baru saja terjadi, ternyata titik gempa ada di Musi Banyuasin. Itu yang kami bicarakan tadi. Beliau tak ada berpesan apapun. Beliau tahu bahwa Abdul Somad ceramahnya tidak bisa direquest. Ini negeri yang diturunkan Allah rahmat, ada gas, ada minyak. Janji Allah, walau anna ahlal qura, kalau penduduk negeri ini beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, akan kami bukakan barakatin, barokah, barokah, barokah gas, barokah minyak. Tapi kalau kamu kafir, kalau kamu ingkar, kalau kamu tidak taat, maka sesungguhnya titik gempa cuman 5-7 km ke dalam, begoncang Musi Banyuasin. Maka perbanyaklah zikir ibadah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Shadaqah, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sodakoh menolak bala. Makanya orang-orang tua kita dulu mau menyambut Ramadan, sodakoh tolak bala. Mau menyambut rumah baru, sodakoh tolak bala. Mau naik kendaraan baru, sodakoh tolak bala. Mau menyambut bini baru. Saya mau memancing mereka aja, Bu. Sodakoh tolak bala. Cuman cara orang Musi Banyuasin bersodakoh beda sama tempat lain. Kalau tempat lain disebarkan kotak baru bersolawat, salatullah, salamullah. Rupanya di Banyuasin tak begitu. Musi Banyuasin langsung transfer ke nomor rekening. Gimana jamaah? Sudah kami transfer Pak Ustaz. Gimana Ibu? Ibu kenapa nangis? Sudah saya transfer Pak Ustaz. Ibu haru, salah ketik Pak Ustaz. Rencana nolnya 5, ternyata terketik 6. 100.000 jadi sejuta. Duit tabungan di bank 100 juta, yang terketik 1 juta. Begitu terketik besok mati. Yang dibawa mati yang 99 juta atau yang 1 juta itu? Yang 1 juta. Mudah-mudahan salah ketik semua. Saudara yang dimuliakan Allah, orang Musi Banyuasin sedekahnya lain. Letakkan kaligrafi langsung dilelang. Ada yang mau langsung. Berapa tadi laku? 20 juta. Setelah laku 20 juta tadi baru saya ingat, itu baru sekali tanda tangan. Kok tahu gitu tadi saya tanda tangan 5. Selama ini tak laku tanda tangan saya. Sampai di Musi Banyuasin 20 juta sekali. Ada lagi biar saya tanda tangan. Kita lelang. Saya tak kaya bisa bersedekah. Saya tak punya jabatan yang tanda tangan saya bisa mendirikan masjid, tanda tangan saya bisa mendirikan rumah tahfiz Quran. Tapi kalau tanda tangan di Musi Banyuasin ini bisa bermanfaat untuk wakaf, untuk sedekah, maka paling tidak dipanggil oleh malaikat yang menulis kaligrafi,
masuk surga. Yang membeli lelang masuk surga. Kata malaikat, ya Allah yang tanda tangan. Oh iya, yang tanda tangan masuk surga. Tak sampai seminggu yang lalu saya ceramah di Kabupaten Musi Banyuasin juga. Cuman masuknya tidak dari Palembang, tapi masuknya dari Jambi. Hah? Dari Jambi saya masuk sampai ke di pasar pula saya dibawa ceramah. Bayung Lincir. Lincir itu licin. Lincir. Setelah habis ceramah pengajian dibawa pulang. Pas dibawa pulang kira-kira 10 menit dibelokkan masuk ke kebun-kebun karet. Saya tanya, ini salah jalan? Enggak Pak Ustadz, kita 10 menit aja Pak Ustadz. 10 menit aja Pak Ustadz. Ternyata 40 menit baru sampai ke dalam. Sampai di dalam berjumpa dengan pesantren tahfiz Quran. 150 anak gratis tak bayar. Lantainya tanah. Masak sendiri. Laki-laki di mana? Di sini. Perempuan mana? Di sana. Sudah diurus surat izinnya? Belum. Jadi saya tanya, kalian dapat bantuan dari mana? Allah. Pak Kiai gimana ceritanya bisa buat pesantren di sini Pak Kiai? Saya disuruh kiai saya katanya. Kiainya siapa? Kiai saya namanya Kiai Toifur Mawardi. Kiai Toifur Mawardi ini murid langsung dari ulama ahli hadis di kota Makkah, alumni Al-Azhar, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, keturunan Sayyidina Al-Husain, keturunan Sayyidina Fatimah, anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Kiai Toifur Mawardi menyuruh muridnya ini, kau buka pesantren di dalam kebun karet. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Maka Bapak Kementerian Agama, Bapak Majelis Ulama, saudara-saudaraku, silakan jenguk dari Bayung Lincir sebelah kanan, masuk ke dalam, kunjungi, tengok, tanya apa yang perlu, tanya semuanya. Tanya aja terus. Luar biasa perjuangan. Dulu pernah di kota Makkah itu susah air. Pelajar-pelajar mau minum payah. Akhirnya Sayyid Muhammad Alawi bertanya kepada muridnya. Rupanya muridnya Kiai Toifur Mawardi ini mendapat ilham berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, galilah di tanah ini sumur. Digalinya tanah itu sampai sekarang dinamakan sumur itu dengan Bi'ru Toifur. Dan muridnya ada sekarang di kabupaten ini. Kalau kita tak peduli, saya khawatir mereka hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak bisa gratis, bisa tak ada kepentingan dunia sama sekali. Saya tak sanggup membantu. Mungkin ditunjukkan Allah kepada saya supaya kau ceritakan Abdul Somad. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ini nikmat. Nikmat apa? Nikmat karamah. Ada orang-orang pilihan yang dikirim Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya menceritakan yang saya tahu, karena nanti saya akan dituntut di hadapan Allah. Rasanya sudah plong, sudah lepas, karena inti-intinya sudah saya ceritakan semua. Mudah-mudahan kita pulang nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang tausiah tadi? Ustadz Abdul Somad, tapi dia sudah berubah menjadi Kuyung Uas. Apa yang disampaikannya tadi? Ada 3. Apa yang 3 itu? Islam kafah adalah bersosial dengan cara Islam, beribadah dengan cara Islam, dan berakidah dengan cara Islam. Insyaallah selamat kita dunia dan akhirat. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.